Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa SMA Negeri 3 Bantul, khususnya kelas 11 MIPA. Hari ini kita akan belajar mengenai transport membran. Tujuan pembelajaran adalah mendeskripsikan berbagai macam transport membran. Nah, silakan kalian amati bagan macam-macam transport membran pada tayangan berikut. Substansi yang melalui membran plasma itu dapat ditransport secara yang pertama pasif, yang kedua aktif. Transportasi pasif dibagi menjadi osmosis dan difusi. Sementara difusi dibagi dua, difusi dipermudah dengan saluran protein dan difusi dipermudah dengan protein pembawa. Kemudian transportasi aktif ada 3 kelompok. Transportasi aktif ada 3 kelompok, yaitu uniport, simport, dan antiport. Mekanisme transport pada membran. Transport pada membran tergantung ukuran molekul dan konsentrasi zat yang melewati membran tersebut. Molekul yang berukuran kecil dapat melewati membran dengan menuruni gradien konsentrasi atau melawan gradien konsentrasi. Apa yang dimaksud transportasi pasif? Nah, isikan jawaban kalian di buku tulis masing-masing. Apa yang dimaksud transportasi aktif? Tuliskan jawabanmu di buku masing-masing. Transportasi pasif ada 2 macam. Yang pertama atau A disebut difusi sederhana. Coba jelaskan tentang difusi sederhana. Berikan contoh difusi sederhana. Difusi pada membran sel dilakukan dengan cara menembus membran sel atau melalui protein channel yang terdapat pada membran. Difusi berfasilitas merupakan proses difusi dengan bantuan protein. Kemudian osmosis. Osmosis merupakan transport pasif khusus karena yang berpindah zat pelarut umumnya air. Perhatikan mekanisme yang terjadi apabila sel hewan berada dalam lingkungan yang hipertonik, isotonik, maupun hipotonik. Hipertonik adalah konsentrasi larutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sel. Jika sel hewan berada pada larutan yang konsentrasinya tinggi atau hipertonik, maka akan terjadi krenasi. Perhatikan, sel mengalami pengerutan. Apabila sel hewan berada dalam larutan dengan konsentrasi yang sama antara larutan di luar sel dengan konsentrasi di dalam sel, maka disebut sel tersebut berada dalam keadaan isotonik. Pada kondisi tersebut, sel hewan normal. Kemudian ketika sel hewan berada pada larutan yang hipotonik, yaitu ketika konsentrasi di luar sel lebih rendah dibanding di dalam sel,
maka terjadilah hemolisis. Perhatikan, sel ini akan mengalami pecah pada bagian membrannya. Kemudian mari kita bandingkan pada sel tumbuhan. Sel tumbuhan apabila berada dalam larutan hipertonik, ini di atas ini ada tulisan hipertonik, yaitu larutan yang konsentrasi di luar sel sini lebih tinggi dibanding di dalam sel, maka terjadilah yang namanya plasmolisis. Perhatikan, bagian membran plasma akan terlepas dari dinding sel. Kemudian ketika sel hewan berada dalam larutan yang isotonik, yaitu larutan yang sama antara konsentrasi di luar sel dengan konsentrasi di dalam sel, maka terjadilah yang namanya keadaan sel normal. Perhatikan pada kondisi sel normal seperti ini. Kemudian ketika sel berada dalam larutan yang hipotonik, ketika kondisi di luar sel lebih rendah konsentrasinya dibanding di dalam sel, maka hal itu disebut turgid atau tegang. Jadi kondisi selnya tegang. Seperti itu, bisa dipahami ya. Baik, kemudian tentang difusi. Difusi dipermudah dengan saluran protein. Perhatikan, di sini terdapat banyak sekali ion kalium di lingkungan luar sel. Kemudian karena adanya saluran protein, ini saluran protein namanya, seperti ini, maka ion kalium akan mudah sekali berpindah dari lingkungan luar sel, kemudian masuk ke dalam sel melalui saluran protein tersebut. Kemudian difusi dipermudah dengan protein pembawa. Protein pembawa mempunyai tempat pengikatan glukosa, berada di sini. Glukosa akan berikatan dengan protein pembawa yang berada di lingkungan luar sel. Kemudian terjadilah perubahan bentuk protein pembawa tersebut. Nah, setelah protein pembawa berubah bentuk, maka protein pembawa itu bisa membawa protein ini atau bisa membawa molekul untuk masuk, sehingga kemudian akan dikeluarkan ke lingkungan, akan dimasukkan ke dalam lingkungan dalam sel. Kemudian transport aktif. Transport aktif ada 3 macam: unipor, simpor, antipor. Perhatikan, unipor, transport satu substansi pada satu arah. Ini ada satu molekul biru akan masuk ini searah ya, dibawa oleh protein pembawa. Kemudian yang kedua namanya simpor. Simpor itu transport 2 substansi yang berbeda pada arah yang sama. Ini ada substansi atau molekul kuning, yang satu hijau, ini akan masuk bersamaan, arahnya sama ya, melalui protein pembawa juga. Kemudian yang ketiga antipor, transport 2 substansi berbeda pada arah berlawanan. Ini di sini diibaratkan molekul yang satu kotak ya, kemudian berwarna kuning, sementara yang satu kotak berwarna hijau. Ini mereka akan masuk tetapi pada arah yang berlawanan. Transport aktif tidak langsung atau transport aktif sekunder terjadi apabila suatu membran melakukan transport aktif
maka akan langsung menimbulkan gradien konsentrasi, yaitu konsentrasi pada daerah tujuan transport aktif semakin tinggi. Energi yang berasal dari gradien konsentrasi dimanfaatkan transporter atau protein pembawa untuk transport aktif secara tidak langsung. Proses ini bersamaan dengan pemumpaan molekul dan ion lain atau dikenal dengan symport. Contohnya, transport Na+ dan glukosa yang ditransport dalam satu arah. Terima kasih. Demikian pembahasan mengenai transport membran. Apabila ada yang belum jelas, bisa ditanyakan langsung. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.